Baik, selamat siang Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di kota Atambua, yaitu Kota Ketik. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin coba live lagi berita-berita lama, tapi sangat baik untuk kita diskusikan. Berita lama itu artinya saya membandingkan bahwa ini dinas kesehatan itu perjalanan dinasnya kurang lebih 25 miliar. Tapi yang terpakai sekitar 13 miliar lebih. Dengan belah-belah. Kalau Bapak Ibu masyarakat kabupaten ingin lihat beritanya, bisa buka lihat di NTT online. Itu per tanggal 25 Juni 2023. Temuan BPK ada kelebihan. Mau saya bandingkan antara perjalanan dinas kesehatan dengan usulan daripada pihak keamanan untuk pengamanan pilkada. Di sini saya ingin melihat supaya masyarakat sama-sama kita menilai. 25 miliar yang diminta oleh para dinas kesehatan untuk sebuah perjalanan dinas, tapi yang terpakai kurang lebih 13 miliar. Artinya bahwa setiap bulan dinas kesehatan itu melakukan perjalanan dinas menghabiskan anggaran sekitar 1 miliar. Luar biasa. Hal ini saya ingin menyampaikan kepada publik, perjalanan dinas seperti apa yang memakan anggaran seperti begitu. Tiap hari orang dalam kantor itu tugasnya jalan saja. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Kenapa hal-hal ini saya ingin sampaikan kepada publik, publik ikut mengontrol. Artinya saya di sini saya juga sekali lagi meminta supaya para tokoh, baik itu tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh yang lain untuk juga menyuarakan hal-hal itu. Maka patut diduga ada ketidakberesan ini. Saya menduga tidak mungkin dalam sebulan menghabiskan anggaran 1 miliar dalam sebuah perjalanan dinas. Ini yang ingin saya sampaikan kepada publik pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Kenapa hal-hal ini yang saya sampaikan? Biar publik itu ikut melihat. Ini loh realita yang terjadi kabupaten ini. Perjalanan dinas, sebuah dinas kesehatan menghabiskan anggaran miliaran. Adakah perjalanan dinas setiap bulan menghabiskan anggaran 1 miliar? Untuk apa itu perjalanan dinas? Buat apa saja? Malah kita lihat, kita permasalahkan adalah bagaimana ini dana pengamanan pilkada yang 7 miliar. Disanding-sandingkan dan segala macam. Terus bagaimana realita yang sudah terjadi, yang uang sudah digunakan ini? Adakah kita mempertanyakan itu? Terus sejauh mana itu proses? Sekarang aja diam-diam saja.
Maka saya mencoba pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan lagi kepada publik. Sudah sejauh mana itu permasalahan itu? Apakah sudah diam-diam saja? Dan apakah tidak ada kerugian negara di situ? Ini yang ingin saya sampaikan kepada publik pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, saya selalu menyampaikan kepada publik, sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan dan ingin kita sama-sama kita kawal kabupaten ini. Kita kawal bahwa kabupaten kita ini ada begitu banyak hal yang perlu kita kritisi dan kita sampaikan kepada publik. Ini sudah ada temuan BPK dan pernah Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Belu, yaitu Bapak Theodorus Juang, membenarkan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK NTT. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas rangkap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, dan 5 puskesmas itu diangkat secara lisan dalam sidang banggar bersama Pemda pada waktu itu. Diutarakan pada tahun 2002, Dinas Kesehatan menganggarkan belanja perjalanan dinas senilai 25 miliar sekian-sekian. Ya. Terus yang terrealisasi senilai 13 miliar sekian-sekian. Dari saya ini saya tidak sempat baca panjang lebar. Berarti dalam sebulan Dinas Kesehatan menggunakan anggaran kurang lebih 1 miliar lebih untuk sebuah perjalanan dinas. Menjadi pertanyaan saya sebagai masyarakat kecil, itu jalan dinas seperti apa? Sedangkan keadaan Belu saja tidak baik-baik adanya. Masih ada jalan berlubang dalam kota yang perlu diperbaiki. Masih ada masyarakat yang mengeluh di daerah perdesaan yang kurang yang namanya air bersih, ketersediaan air bersih. Yang kadang-kadang akses jalan pun tidak bisa mereka butuh sentuhan-sentuhan ini. Daripada anggarannya begitu besar hanya untuk sebuah perjalanan dinas, kenapa itu tidak dialihkan untuk kepentingan masyarakat? Ada rumah masyarakat yang mau rubuh hari ini. Terus kenapa hal-hal ini tidak ada tanggapan ragam dari para tokoh-tokoh untuk menyuarakan ini untuk kepentingan masyarakat kecil? Bahkan kita permasalahkan, yang kita permasalahkan ini malah dana pengamanan dari pihak kepolisian yang meminta anggaran 7 miliar untuk pengamanan pilkada 2024. 7 miliar ini untuk 5 tahun sekali. Pasti juga ada pertanggungjawaban. Ini pilkada, pertarungan. Tingkat kerawanan itu pasti akan terjadi. Maka dibutuhkan. Pasti itu juga ada pertanggungjawaban. Kenapa saya mencoba untuk live ini dan saya menyampaikan kepada publik? Kenapa saya katakan demikian? Saya menyampaikan kepada publik bahwa Kapolres Belu per hari ini adalah Kapolres yang baik di mata saya dan mata masyarakat. Terlepas beli tugas pokok dia sebagai penegak hukum untuk datang memimpin di Kabupaten Belu sebagai seorang kepala kepolisian Polres Belu. Tapi beliau tidak pernah melihat ada masyarakat yang dia jumpai itu dalam keadaan susah.
Bahkan beliau hadir di tengah-tengah masyarakat dari malam sampai pagi, bisa berbaur dengan masyarakat, menjawab tangisan mereka, duduk bersama-sama dengan mereka, membantu apa yang bisa dia bantu. Itu yang beliau lakukan per hari ini. Dan hari ini beliau ada di satu desa yang namanya Tukuneno. Silakan Bapak Ibu masyarakat kabupaten pergi ke sana dan lihat apa yang sudah beliau torehkan untuk masyarakat di sana. Beliau datang bor sumur untuk masyarakat yang ada di situ. Masyarakat mengeluh akses jalan, beliau bantu. Itu uang dari mana? Itu uang dari kantong pribadi beliau. Hal-hal yang sudah dia buat baik ini, maka saya harus sampaikan kepada publik, maka saya ingin kepada masyarakat Kabupaten Belu, supaya kita sebagai masyarakat Kabupaten Belu harus tahu menghargai dan menghormati dan berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian daripada orang luar yang datang ingin membangun kita pun daerah. Itu ingin saya sampaikan. Karena kita masyarakat Kabupaten Belu ini, kita hidup adat dan budaya yang kental. Sehingga budaya kita hari ini dikenal di mancanegara. Sebagai orang yang hidup adat dan budaya, kita juga punya rasa berterima kasih kepada orang yang sudah datang berbuat lebih untuk kabupaten kita. Ini yang ingin saya sampaikan kepada publik. Saya bicara begini membela beliau atau menyampaikan apa yang beliau lakukan. Saya juga bukan sebuah anggota kepolisian. Saya adalah masyarakat biasa. Tapi saya tahu cara menghargai dan menghormati apa yang sudah dilakukan. Hari ini Bapak Ibu masyarakat kaum bisa melihat. Ada tangisan haru, ada pelukan dari seorang bapak yang ada di desa Tukuneno. Tidak mau melepaskan pelukan itu. Air mata berikan air mata kebahagiaan. Memeluk erat seorang kepala kepolisian Resort Belu ini, yaitu Kapolres Belu. Pelukan yang tidak ingin dia lepas. Karena rasa terima kasih dan sujud syukur yang berlimpah atas apa yang sudah dilakukan oleh seorang Kapolres Belu kepada mereka. Kita tidak pernah melihat itu. Maka saya mengajak kepada semua masyarakat Kabupaten Belu. Orang luar yang tidak punya rumah adat di sini, yang tidak punya rumah kediaman di sini, keturunan juga tidak ada di sini, tapi dia datang mau membangun dengan hati dan ketulusan. Dan dia juga bukan tidak orang tipe orang suka pencitraan. Hal ini yang ingin saya sampaikan kepada publik pada kesempatan yang baik. Maka saya membandingkan antara perjalanan dinas kesehatan dengan dana pengamanan pilkada yang 7 miliar itu. Terus bagaimana dengan dana perjalanan dinas yang sudah dilakukan di dinas kesehatan yang kurang lebih kita 13 miliar lebih. Berarti setiap bulan ada 1 miliar lebih. Terus sejauh mana temuan BPK NTT terkait dengan temuan itu? Proses sudah sejauh mana? Dan ini saya meminta ragam komentar dan ragam tanggapan daripada masyarakat, tokoh masyarakat, dan segala tokoh-tokoh yang lain. Kenapa saya menyampaikan ini? Ada rasa kekesalan saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu. Sebuah pengabdian yang tulus oleh orang luar yang datang ke sini. Mestinya kita bangga, memotivasi kita sebagai orang pribumi agar kita melihat masyarakat kita jauh lebih baik daripada orang luar yang datang di sini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan kepada publik pada kesempatan yang baik. Permasalahan-permasalahan ini pasti akan tetap saya angkat dalam live saya. Saya tidak peduli mau saya dikomentari dengan cara apa. Saya tidak pernah peduli. Yang saya peduli bagaimana kabupaten ini jauh lebih baik. Dan yang saya peduli apabila
saya tidak mampu menyuarakan kepentingan masyarakat kecil. Lu mau omong apa tentang saya tidak pernah peduli. Dan saya juga tidak pernah takut saya berhadapan dengan siapapun. Tapi demi sebuah kebenaran pasti akan saya suarakan. Apapun resikonya akan saya tempuh. Itu prinsip saya. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tapi permasalahan-permasalahan sekali lagi saya sampaikan pasti akan tetap saya angkat ke permukaan. Biar semua ini menjadi terang-benderang, menjadi konsumsi di tengah-tengah masyarakat. Biar kita bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila dalam live saya ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Saya mohon untuk dimaafkan. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat siang, senang Tuhan memberkati.